Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan melanjutkan materi di bab 3, penilaian surat berharga, dengan subbab Yield of Maturity. Ya, silakan dibuka modulnya di halaman 13 sampai dengan halaman 15. Ya. Yield of Maturity atau YTM adalah tingkat pengembalian atau return investasi dalam surat berharga jangka panjang. Ya, YTM adalah tingkat pengembalian atau return. Nah, jika surat berharga tersebut dibeli sebesar harga pasar saat ini dan dipegang atau dimiliki sampai dengan jatuh tempo. Ya. Nah, yield of maturity ini juga disebut dengan yang namanya internal rate of return atau IRR. IRR itu adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi, misalnya investasi surat berharga untuk obligasi atau investasi untuk surat berharga saham. Ya, jadi untuk IRR nanti kita akan belajar lebih dalam di bab selanjutnya. Ya. Oke. Sehingga untuk menghitung yield of maturity ini kita bisa menggunakan interpolasi atau penyisipan atau pengalihan pola. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara menghitung YTM itu. Ada beberapa contoh di modul ini untuk menghitung yield of maturity. Ini sesuai dengan surat berharganya apa, ya, surat berharga jangka panjangnya apa. Untuk contoh pertama adalah perhitungan mengenai yield of maturity dari surat berharga jangka panjang berupa obligasi. Contohnya, sebuah obligasi dengan nominal Rp1.000 per lembar, saat ini harga pasarnya atau V0 obligasi tersebut adalah Rp761. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada 12 tahun yang akan datang. Kuponnya 8% per tahun, kemudian kita diminta untuk menentukan tingkat bunga yang akan menghasilkan seluruh aliran kas masuk atau CEF. CEF adalah cash inflow, ya, kalau di bahasa Indonesia kan aliran kas masuk yang bisa diharapkan sampai dengan saat jatuh tempo sama dengan harga pasar saat ini atau COF, cash outflow, ya, aliran kas keluar, ya, atau YTM dari obligasi tersebut. Nah, ini adalah jawabannya. Aliran kas atau cash flow dari kasus ini dapat digambarkan sebagai berikut, ya. Ini ilustrasi gambarnya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke-12 ketika obligasi tersebut jatuh tempo, ya. Pada tahun ke-0, cash outflow-nya atau harga pasar saat ini, harga pasar pada tahun ke-0 adalah Rp761, ya, ini pada tahun ke-0. Kemudian cash inflow atau aliran kas masuknya ini terdapat dua macam. Pertama dari kupon yang dihasilkan. Nah, setiap tahun si pemegang obligasi itu akan mendapatkan aliran kas masuk atau cash inflow berupa kupon. Ya, kuponnya berapa? Dari 8% ini dikalikan dengan nilai nominal dari obligasi tersebut. Jadi 8% dikali dengan Rp1.000. Jadi setiap tahun, di setiap akhir tahun, ini akan mendapatkan kupon senilai Rp80 per tahunnya. Ya. 1, 2, 3 sampai akhir tahun ke-12. Ini akan mendapatkan Rp80. Nah, selain mendapatkan kupon di setiap tahun, pemegang obligasi itu juga akan
mendapatkan pelunasan, ya, mendapatkan pelunasan. Pelunasannya hanya berada pada tahun ke-12, tahun terakhir pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Pelunasannya berapa? Pelunasannya itu adalah sebesar nilai nominal dari obligasi. Ya, jadi saya jelaskan sekali lagi, untuk cash inflow-nya itu bisa berasal dari kupon. Setiap tahun ini mendapatkan kupon, sedangkan pelunasannya hanya sekali saja pada saat jatuh tempo. Ya, oke. Di halaman selanjutnya, menggunakan interpolasi antara tingkat bunga 10% dengan 12% akan diperoleh tingkat bunga yang akan menghasilkan PV cash inflow-nya sama dengan PV cash outflow-nya. Ya, jadi seluruh aliran kas masuk ini yang bisa diharapkan sampai dengan jatuh tempo harus sama dengan harga pasar saat ini, ya, present value cash outflow atau YTM-nya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu tingkat interpolasinya untuk I1 adalah 10% dengan tingkat bunga 10%, kemudian I2-nya adalah 12%. Ya. Nah, di tengah-tengah ini adalah year to maturity-nya. Ya. I1 tingkat bunga pertama 10%, tingkat bunga 2 12%, ini selisihnya adalah 2%. Kemudian kita akan mencari tingkat selisih bunga 10% dengan YTM-nya ini berapa, ya. Ini dengan ini selisihnya berapa? Nah, ini karena kita belum tahu YTM-nya, maka selisihnya ini kita simbolkan dengan X persen. Ya, oke. Kemudian di selanjutnya kita menghitung present value CEF-nya untuk masing-masing tingkat bunga, ya. Pada saat ketika yield to maturity ini sudah diketahui PV CEF-nya sesuai dengan soal, yaitu Rp761, ya, Rp761. Selanjutnya kita harus mencari PV CEF dengan tingkat bunga 10% dan dengan tingkat bunga 12%. Nah, perhitungannya ini sudah ada di modul. Ya. Dan di modul yang telah saya bagikan, ini ada sedikit kesalahan, maka silakan direvisi. Ya. Menghitung present value CEF dengan tingkat bunga 10%, kita menggunakan PV bunga ditambah dengan PV pelunasan, ya, PV bunga dengan pelunasan. PV bunga kita gunakan rumus present value ordinary annuity, ya. Dengan perhitungannya adalah 80 dari mana? Dari 8% dikalikan dengan 1000 dikalikan dengan 1 minus 1 per 1 plus I, ini adalah 10%. Dipangkatkan dengan 12 adalah N-nya, dibagi dengan I 10%, hasilnya adalah 545,0953. Ya, langkah pertama adalah menghitung present value dari bunga. Kita gunakan present value ordinary annuity karena aliran kas dari kuponnya atau bunganya ini berkali-kali, ya, setiap periode, setiap tahun ini diterima. Jadi kita gunakan present value ordinary annuity. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita cari present value dari pelunasannya. Rumusnya adalah 1000 nilai nominal dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Ya, mengapa kita gunakan rumus ini? Karena pelunasannya itu hanya satu kali saja di akhir
jatuh tempo, pada saat jatuh tempo di akhir tahun ya, tahun ke-12, Rp1.000. Ya, aliran kasnya hanya 1 kali. Sehingga kita gunakan rumus ini. Ya, hasilnya adalah 318,6308. Kalau sudah ketemu present value bunga, present value pelunasan, maka kita jumlahkan. Hasilnya adalah total present value CEF dengan tingkat bunga 10%. 863,7261. Ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. PV-CEF-nya 863,7261. Langkah selanjutnya kita juga harus mencari present value CEF dengan tingkat bunga 12%. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti halnya ketika kita menghitung dengan tingkat bunga 10%. Tetapi ini I-nya kita ganti 12%. Ya, jadi PV bunga sama dengan 80 dikalikan 1 minus 1 per 1 plus 12% pangkat 12 dibagi dengan 12%. Ya. PV pelunasannya berarti 1000 dibagi 1 plus 12% pangkat 12. Nah, ketika sudah dihitung nanti hasilnya seperti ini ya. PV CEF dengan tingkat bunga 12% sama dengan 752,2250. Ya, ini perhitungannya ada di bawahnya. Nah, kalau sudah dihitung ketiga ini present value CEF dengan berbagai tingkat bunga, maka kita hitung selisihnya ya. PV CEF dengan tingkat bunga 10% kita selisihkan dengan present value CEF dengan tingkat bunga 12% ya. 863,7261 dikurangi 752,2250 hasilnya adalah 111,5011 ya, rupiah. Adalah selisihnya. Untuk selisih present value CEF dengan tingkat bunga 10% dan GTM-nya juga kita selisihkan ya. Jadi 863,7261 dikurangi dengan 761,00 selisihnya adalah 102,7261. Nah, ini langkah selanjutnya. Berikutnya kita cari, sudah tahu nih selisihnya, maka kita cari X-nya ini, selisih dari YTN dan tingkat bunga 10%. Kita tuliskan X sama dengan 102,7261 ya, ini X-nya adalah ini, PV-nya adalah ini, PV-nya adalah ini 102,7261, kemudian 2% selisih dari ini 10% dan 12% sama dengan 111,5011 ya. Jadi dituliskan persamaan ini, kemudian kita bisa mencari X-nya ya. X-nya berarti 2% ini pindah ke sebelah sini, dikalikan 2%. Berarti 102,7261 dibagi 111,5011 dikali dengan 2%. Ya, ini dengan modifikasi matematis ya. Jadi yang ini pindah ke sini sehingga menjadi kali 2%. Ya, sehingga hasilnya adalah 1,84%. Jadi selisih antara 10% dan titik-titik ini adalah 1,84%. Kalau sudah ketemu selisihnya, maka kita bisa menghitung yield to maturity-nya sama dengan 10% ditambah dengan selisihnya 1,84%. Hasilnya YTN-nya adalah 11,84%. Oke, itu adalah ketika menghitung yield to maturity dari surat berharga jangka panjang berupa obligasi menggunakan interpolasi, ya, menggunakan interpolasi. Kemudian yang kedua,
Ketika surat berharga jangka panjangnya itu berupa saham preferen, kita bisa menghitung yield of maturity-nya. Contohnya, sebuah saham preferen dengan nominal Rp1.000 per lembar ini memberikan dividen 10%, ya, atau Rp100. Dari 10% dikalikan dengan Rp1.000. Harga pasar saat ini atau V0 adalah 921,50 per lembar. Permintaannya kita diminta untuk menghitung yield to maturity dari saham preferen tersebut. Ya. Jawabnya, rumus harga yang wajar dari saham preferen adalah V0 sama dengan D1 atau dividen pada tahun pertama dibagi dengan KP, tingkat keuntungan yang diminta oleh pembeli. Sehingga dengan memasukkan harga pasar saat ini atau V0 ke dalam rumus tersebut akan dapat diketahui yield to maturity dari saham tersebut. Ya, tinggal kita masukkan aja informasi yang ada di contoh ke dalam rumus. Ya. V0 sudah ada 921,50 sama dengan D-nya juga sudah ada 100 dibagi dengan KP, ya, yield of maturity-nya, sehingga kita bisa menghitung secara matematisnya, tinggal KP-nya dipindah di sini, 921,50 dipindah di sini, ya. Sehingga perhitungan yield of maturity-nya Rp100 dibagi 921,5. Hasilnya adalah 10,85%. Ya, ini ketika menghitung yield to maturity dari saham preferen. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga ya. Ini harusnya ketiga, 2 ini 3 adalah yield to maturity dari saham biasa. Ya, dari saham biasa. Contoh di modul, saat ini harga pasar atau V0 dari sebuah saham biasa adalah Rp6.000. Dengan dividen yang diharapkan tumbuh atau growth-nya adalah 9% per tahun. Tahun depan saham ini diharapkan memberikan dividen sebesar Rp240. Permintaannya kita diminta untuk menghitung yield to maturity dari saham biasa tersebut. Jawab ya, dijawabnya rumus harga yang wajar dari saham biasa dengan teori pertumbuhan yang telah kita bahas tadi adalah V0 sama dengan atau harga wajar dari saham biasa sama dengan D1 dividen tahun pertama KE dikurangi dengan G atau growth, tingkat keuntungan dikurangi dengan growth. Seperti pada perhitungan YTM dari saham preferen, maka perhitungan YTM pada saham biasa ini berarti menghitung KE saham tersebut. Jadi YTM itu sama dengan KE-nya, tingkat keuntungannya atau return-nya. Ya. Nah, dengan modifikasi matematis, maka rumus di atas dapat diubah menjadi rumus yang ada di bawah sini. Akan saya jelaskan. Jadi rumus ini V0 sama dengan D1 dibagi dengan KE dikurangi G. Ini kita modifikasi matematis, kita pindahkan KE-nya ke KE dikurangi G-nya di sebelah sisi kiri. Kemudian V0-nya pindah ke sebelah sisi kanan, jadi dia membagi, jadi pembagi. Sehingga KE dikurangi G sama dengan D1 dibagi dengan V0. Ya. Padahal kita hanya ingin mencari KE-nya saja atau tingkat keuntungannya saja atau YTM-nya saja. Maka G ini, growth-nya ini, kita pindahkan ke sebelah sisi kanan. Ketika ini tandanya negatif, kita pindahkan ke sebelah sisi kanan, maka G ini tandanya berubah menjadi positif. Ya, KE sama dengan D1 per V0 ditambah dengan G. Oleh karena
Karena itu kita bisa menghitung yield to maturity dari saham biasa tersebut dengan cara memasukkan ke dalam rumusnya. KE atau yield of maturity-nya sama dengan D1 atau dividen tahun pertama atau tahun depan yang diharapkan adalah 240 dibagi dengan V0. V0 adalah harga pasar saat ini dari saham biasa adalah 6.000 ditambah dengan G atau growth-nya 9%. Ya, sudah ada di rumus 9% per tahun. Sehingga KE-nya adalah 4% ditambah dengan 9%. Kita bisa menghitung yield to maturity-nya atau tingkat keuntungannya sama dengan 13%. Ya, ini adalah contoh terkait dengan perhitungan yield maturity untuk saham biasa. Ya, baik. Ini sudah saya jelaskan untuk poin ke C atau poin terakhir terkait dengan bab ketiga penilaian surat berharga. Yield to maturity terdiri dari perhitungan untuk YTM obligasi, kemudian untuk saham preferan dan saham biasa. Ya, semoga penjelasan dari saya bisa dimengerti dan juga bisa dipahami. Apabila ada yang masih belum paham terkait dengan materi yang telah saya jelaskan, silahkan bisa ditanyakan di jam kuliah berlangsung. Ya, oke. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.